Hai guys, nama aku Lisa dari Desa Ponggo. Aku masih pelajar dan aku sekolah di SMK Leonardo Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Dwi Tirta Raharja, anggota Pemuda dan Pemudi Desa Ponggo. Halo guys, namaku Avianti Dewi Saputri. Aku salah satu pemuda di Desa Ponggo. Hai, saya Maulana Akbar. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Geografi. Selama pandemi sekolah itu terasa suntuk banget. Materi nggak bisa dicerna secara otodidak, sama pelajaran sulit masuk di otak juga. Dan selama pandemi juga aku belajar sama ibu masak gitu. Ya ada keuntungannya lah. Pertama kali pandemi yaitu di tahun 2019, saya duduk di kelas 3 SMA. Di sini saya merasakan bahwa pandemi itu sangat berdampak besar untuk pendidikan. Pada tahun 2020 saya diluluskan dari sekolah tanpa ujian dan saya sekarang tidak menerima SKUN. Kegiatan selama corona ini tentu saja saya belajar secara daring. Nah, itu sudah sebagai kebiasaan saya selama corona ini. Nah, kebetulan saya sendiri juga mencoba mengeksplor diri saya sendiri untuk mendapatkan passion saya atau jati diri saya itu seperti apa. Dan ternyata saya menemukan bahwa saya ini cocok sebagai pendidik dan saya melamar pekerjaan. Akhirnya saya juga mendapatkan pekerjaan. Jadi saya kuliah juga bekerja di ruang guru. Selama pandemi COVID-19 ini karena aku pelajar, jadi kita disuruh pemerintah untuk sekolah dari rumah atau daring. Yang aku rasain sekolah selama daring itu yang pertama untuk materi. Selama aku kelas 3 SMA ini, materi itu nggak terlalu paham ya. Jadi dikasih materi dalam bentuk link, kita suruh membaca di HP. Itu bagiku nggak enak banget. Karena kalau dibandingin sekolah tatap muka sih lebih enak tatap muka gitu. Terus untuk soal, jadi setiap materi dikasih itu pasti dikasih soal. Nah, untuk mengerjain soal itu kita kan nggak paham materinya, jadi kita bergantung kepada Google. Terus terang bergantung pada Google gitu. Untuk aku kelas 3 SMA ini sebenarnya di masa pandemi ini termasuk apa ya, syukur sih alhamdulillah karena ketolong gitu, nggak ada ujian praktek, terus ujian-ujiannya itu dari rumah gitu. Enaknya sih di situ, tapi yang nggak enaknya kita selama 1 tahun nggak bisa ngerasain bareng-bareng sama teman-teman, padahal udah mau berpisah gitu. Aku juga di masa pandemi sekolah daring kan merasa bahagia, senang gitu. Soalnya pakai baju bebas, terus bisa tiduran juga. Setelah saya lulus dari SMK, saya bekerja di salah satu wisata yang berada di Desa Ponggo. Untuk pandemi, karena Umbul Ponggo tutup, jadinya aku nggak bantuin ibuku kerja, tapi di rumah rebahan terus, scroll TikTok, Instagraman. Itu jangan ditiru ya buat kalian-kalian nanti yang lihat ini. Selain musibah, saya juga mendapatkan sebuah keuntungan, yaitu bisa mendapatkan pengalaman baru, bisa bertemu orang-orang baru di luar sana, sehingga itu merupakan salah satu hal yang sangat menarik bagi saya untuk mengembangkan diri saya ke depannya. Selain itu, pembelajaran daring juga membuat saya di rumah. Saya juga lebih mengenal desa lebih dalam karena saya lebih banyak di rumah daripada di kampus. Maka dari itu, corona ini merupakan sebuah musibah dan juga anugerah bagi saya. Instagram buka scrolling Instagram gitu, terus juga TikTok juga. Di Instagram aku baca berita tentang Klaten gitu. Ya keadaan Klaten, keadaan corona di Klaten. Dari pandemi ini aku dapat belajar bahwa hidup itu nggak harus yang spesial. Karena mungkin selama ini aku mikir aku harus ngikutin gayanya orang-orang gitu. Selama pandemi ini aku sadar bahwa kita harus jadi diri kita sendiri, jangan apa adanya gitu. Karena pandemi ini juga perekonomian berhenti total gitu. Di situ di dalam keluargaku diajarin buat sama pandemi ini kesederhanaannya gitu. Jadi
ya apa adanya aja. Kamu jadi orang tuh ya biasa-biasa aja gitu. Hikmah dalam pandemi bagi saya yaitu tentang pentingnya kesehatan. Pengalaman kedua, saya bisa belajar tentang keutamaannya kebersihan dalam diri sendiri. Aku menjaga diri di era pandemi sekarang itu kayak cuci tangan yang bersih, mematuhi protokol kesehatan, dan mandi juga sering-sering. Pesan saya untuk mahasiswa semuanya, tetap semangat dan tetap patuhi protokol, serta ketika kita mengalami kesusahan, jangan ragu untuk bertanya kepada dosen ataupun kepada tetangga kita tentang materi yang kita tidak ketahui. Kita lebih aktif dan kita juga bisa lebih berpartisipasi lagi terhadap pendidikan di kampus. Oh ya, tentu saja kita juga harus melakukan kegiatan-kegiatan positif. Misalnya kita melakukan edukasi terhadap masyarakat, mengingatkan selalu kepada masyarakat agar menggunakan masker ataupun mematuhi protokol kesehatan. Sekian pengalaman dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Terus buat kalian semua jangan lupa tonton YouTube Desa Ponggok ya, di subscribe biar kita bisa sampai luar negeri kalau perlu. Terus tetap kalian semua jaga protokol kesehatan karena ini baru new normal bukan normal ya. Tetap protokol kesehatan dipakai, maskernya jangan lupa, jaga jarak, dan sehat semua. Oke, jangan lupa subscribe Desa Ponggok, dan jaga kesehatan. Jangan lupa baca buku, jangan bosan-bosan baca buku. Don't forget to happy. Sedikit cerita dari saya, semoga bisa bermanfaat. Saya akan sedikit menyanyikan tentang lagu Dadah Gulo untuk memperingati Hari Buku Internasional. Lamun sira angget guru kaki, amiliha manungsa kang nyata, ingkang becik martabate. Jika engkau meminta nasihat dariku, pilihlah manusia sejati yang baik martabatnya. Oke, mungkin itu pengalaman dari saya. Sudah dulu ya, sampai jumpa. Bye, see ya. Matur nuwun. Nggih. Sik ya.